selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama Bunda Wahyu Farida, peserta PPLU Intradelita Lampung 2020. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran ke-6. Anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar mengenai muatan PPKN. KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. KD 4.3 mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Muatan bahasa Indonesia. KD 3.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. KD 4.6 mengisi teks formulir, pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain, sesuai petunjuk pengisiannya. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. 3. Dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. 4. Dengan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara benar. Anak-anak yang soleh dan solihah, ayo perhatikan teks berikut ini. Indonesia terkenal dengan keragamannya, mulai dari keragaman budaya, agama, juga ekonomi. Tiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khas produk masing-masing, seperti daerah Tasikmalaya yang terkenal dengan anyaman, Pekalongan yang terkenal dengan batik, kerajinan ukir kayu dari Jepara, kain songket dari Minangkabau, songkok khas Makassar, dan sebagainya. Keragaman tersebut menjadi ciri khas suatu daerah. Keragaman produk-produk ekonomi yang berbeda antar daerah tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor penentu dari kegiatan ekonomi. Dengan adanya sumber daya alam yang memadai, suatu kegiatan ekonomi dapat terlaksana. Ketersediaan sumber daya alam tiap daerah tidaklah sama, sehingga hasil sumber daya alam yang melimpah pada suatu daerah tertentu dapat menjadi produk andalan dari daerah tersebut. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi, karena berperan sebagai orang yang menciptakan kegiatan ekonomi. Sebagai pengusaha dan tenaga kerja, manusia harus mempunyai keterampilan untuk mengolah sumber daya alam, dan harus selalu mengasah keterampilannya tersebut agar produknya selalu berkembang mengikuti pasar nasional maupun internasional. 3. Modal. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi dapat juga berupa kemampuan, keterampilan, serta kerja keras. Hal-hal tersebut juga merupakan modal utama untuk mendirikan usaha. 4. Teknologi. Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengolah sumber daya alam menjadi suatu barang yang mempunyai nilai jual. Teknologi dapat berupa teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional biasanya masih menggunakan tenaga manusia dalam proses produksi, sedangkan teknologi modern menggunakan mesin dalam proses produksi. Materi selanjutnya. Biodata narasi adalah biodata atau riwayat hidup yang ditulis dalam bentuk paragraf atau cerita. Riwayat hidup bentuk narasi bisa dikatakan sebagai sebuah cerita di mana penulis menjadi tokohnya. Dalam penulisannya, penulis memosisikan dirinya sebagai seorang yang rendah hati dan patut dikagumi, tetapi tidak terkesan sombong. Inilah contoh biodata narasi. Nama saya Eka Putranto. Saya lahir tanggal 10 Juli 2006 di Semarang.
Saya beragama Islam. Saya tinggal di Jalan Pemuda Raya nomor 35 Karangasem, Semarang. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Hartanto dan Estianti. Adik saya yang pertama bernama Erni Wijayanti. Ia sekarang duduk di kelas 4 SD. Sedangkan adik saya yang nomor 3 bernama Elma Septiana. Ia sekarang duduk di kelas 1 SD. Ayah saya bekerja sebagai guru matematika SMP dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya sekolah di TK sejak usia saya 4 tahun di TK Cempaka Putih, Semarang. Kemudian tahun 2012 saya mulai masuk SD di SD Insan Permata, Semarang. Lalu tahun 2018 saya masuk ke SMP Negeri Cempaka Putih, Semarang. Dari kecil saya sangat menyukai pelajaran matematika. Saya pernah juara 1 lomba matematika tingkat SD sekecamatan tahun 2016. Kemudian tahun 2017 saya mengikuti OSN tingkat Kabupaten Semarang dan mendapat juara 1. Di tahun yang sama saya mengikuti OSN tingkat Provinsi Jawa Tengah dan meraih juara 3. Kemudian tahun 2017 saya mengikuti OSN tingkat nasional dan mendapat juara harapan 1. Saya juga pernah mengikuti kompetisi matematika tingkat internasional yang diadakan di Jakarta dan mendapat medali perak. Saat kelas 5 SD, saya juga mengikuti lomba berhitung dengan sempoa dan memperoleh juara 3. Selain matematika, saya juga menyukai olahraga bulu tangkis. Saya pernah mengikuti lomba bulu tangkis SD tingkat daerah dan saya memperoleh juara kedua. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dosen, terutama dosen matematika. Saya berharap suatu saat saya bisa menjadi dosen agar saya bisa menularkan ilmu saya khususnya ke generasi muda. Anak-anak yang soleh dan solihah, terima kasih ya telah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Bunda mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran pada hari ini masih banyak kekurangan. Kalian tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Bunda akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.